Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Baik, alhamdulillah pada kali ini tak lupa kita memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa belajar Al-Qur'an, yang dimana Al-Qur'an ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala agar selalu dipelajari, ya, sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayat 4, warattil Qur'ana tartila. Dan ketika engkau membaca Al-Quran maka tartilkanlah bacaanmu. Baik. Dan tak lupa salawat berserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa kita akan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Baik, mungkin saya dulu yang baca Al-Fatihah, nanti kemudian Pak Kurniawan, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sedikit ada ilmu sedikit. Saya alhamdulillah dari Al-Fatihah ini telah mengambil sanad dari Syekh Ahmad Nafi Al-Misri, ya. Kenapa saya berhenti dari tadi, ya, yang terakhir itu yang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, tidak siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa? Karena menurut riwayat Hafs itu Al-Fatihah itu yang ayat terakhirnya tidak dipisah. Nanti disangkanya kalau dipisah itu jadi 2 ayat yang terakhir, ya. Makanya ketika berhenti usahakan jangan di siratal ladzina an'amta 'alaihim ini. Tetapi harus berhenti di lam, ya. Lam itu jangan berhenti, jadi harus lanjut, tidak boleh berhenti. Makanya berhentinya harus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, itu menurut sanad dari Syekh Ahmad Nafi Al-Misri, ya. Insyaallah itu sampai kepada Rasul, ya, sanad cara membaca surat Al-Fatihah. Nah, mungkin bisa dipraktekkan Pak Kurniawan, silakan. Jadi untuk ayat terakhirnya nanti berhentinya di siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kemudian diulang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, coba. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Baik, ya, terima kasih ya. Jadi seperti itu. Jadi dulu pernah sejarahnya Syekh Misari Rasid itu berhenti di Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Tetapi ketika beliau mengambil sanad dari syekhnya, masayikhnya, kemudian masayikhnya memberitahu bahwasannya yang ayat terakhir ini bukan waqaf ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ini bukan waqaf, bukan tempat berhenti. Maka masyayikhnya memberitahu bahwa yang berhenti itu harus satu ayat. Kalau tidak seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Napas lagi kalau misalkan napasnya pendek. Tetapi kalau panjang ada baiknya satu ayat sekaligus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ada baiknya satu napas. Tetapi apabila tidak kuat, maka di dua napas keadaan seperti itu bacanya. Ya. Nah, kemudian Syekh Misri Rasid langsung mengganti ya, yang asalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti menjadi berhentinya di satu ayat kan, ya tidak berhenti di satu ayat kan, satu kali nafas seperti itu. Itu hanya takopah saja, mudah-mudahan bermanfaat ya Pak, insyaallah. Baik, kita lanjut bacaan kita surat Al-Baqarah ayat 17. Dibuka dulu Qur'annya, silakan Pak. Al-Baqarah ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم. Diikutin Pak Ustadz ya? Iya, silakan. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم أمي فهم لا يرجعون. Baik, yang baru masuk, silakan dibuka Al-Qur'annya ayat 19, surat Al-Baqarah. Silakan Pak Eko, dibuka Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 19. Diikuti ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون Ustaz. Ya, ayat 19. Pak Kurniawan masih standby ya. Insyaallah. Saya ulangi. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. Saya Pak Ustadz. Ulangi ya, baik. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين. Baik, kok kita bareng-bareng ya baca. Nanti bareng sama Pak Kurniawan. Iya, bareng ya? Iya. Baik, bismillah. Sekarang ayat 20. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kullama أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم
ولو ولو شاء شاء الله الله لذهب لذهب بسمعهم بسمعهم وأبصارهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. إن إن الله الله على على كل كل شيء شيء قدير. قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا أيها أيها الناس الناس اعبدوا اعبدوا ربكم ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم لعلكم تتقون. تتقون. Baik, alhamdulillah. Setelah ini mungkin baca dulu ya dari masing-masing Pak Kurniawan tadi dulu. Silakan dibaca ayat 17 sampai 21 ya. Silakan Pak Kurniawan. Nanti yang lain. Dan Pak Sirun silakan mengikuti buka Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 17. Nah, Ustaz. Sudah? Silakan Pak Kurniawan dulu. Baca ayat yang tadi, yang ayat 17 sampai 21. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. شم بكم أمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مكوا
أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Baik, ya. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada Pak Kurniawan tadi yang telah membacakan Al-Baqarah ayat 17 sampai 21. Baik, selanjutnya Pak Eko, silakan baca Al-Baqarah dari ayat 17 sampai 21. Silakan. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. La panjang. Fi dhulumatil la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas samaa'i grogi saya, Ustaz. Tahu saya, bismillah. Nafas dulu, atur nafas dulu. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi zulumatu. Astagfirullahaladzim. Ulang. Nah, bisa. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi zulumatu wa ra'du wa barqun yaj'alun asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adda'a lahum masyaw fihi wa idza adlam alaihim qamu walau sya'allahu ladahaba bisam'ihim wa absarihim
Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, ya, terima kasih kepada Pak Eko yang telah membacakan Al-Baqarah ayat 18, ayat 17 sampai 21 ya. Baik, selanjutnya terakhir mungkin Pak Sirun ya, sambil menunggu yang lain. Silakan Pak Sirun. Nah, Ustaz. Ayat 17 sampai 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلموا عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Pak Sirun yang telah membacakan Al-Baqarah ayat 17 sampai 21. Baik, alhamdulillah pada kali sesi ini kita telah membaca Al-Qur'an. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang makharijul huruf. Insyaallah. Kemarin kita telah membaca atau mempelajari
tingkatan bacaan Quran, cara membaca ta'awudz, basmalah dan isti'adah, ya. Kemudian membaca basmalah di antara dua surah. Untuk kemudian kali ini insya Allah kita akan mempelajari makharijul huruf. Ya. Silakan dibuka bukunya, halaman 43. Ya. Halaman 43. Baik. Sebelum kita masuk ke bagian-bagian makharijul huruf, maka kita akan membahas tentang definisi makharijul huruf. Ya. Baik. Pertama, di halaman 43 ini ada definisi makharijul huruf. Ya. Makharijul huruf itu adalah fi'il madi dari kharaja, ya. Kharaja artinya keluar, ya. Kemudian yang makharijul huruf ini berwazan dari maf'ul, ya. Isim makan yaitu tempat, ya. Maka menjadi makhraj, maf'ul makhraj, ya. Bentuknya jamaknya dari makhraj atau banyaknya. Makhraj itu makharij. Maka disebut makharijul. Makharijul huruf. Makharij artinya tempat keluar. Makharijul huruf tempat-tempat keluar. Nah, itu jamaknya. Makharij. Jadi banyak. Nanti hurufnya banyak, ya. Dari hamzah sampai iya itu banyak, ya. Maka disebut makharij. Beda ketika satu huruf, maka ini makhraj alif misalkan, makhraj hamzah, makhraj ba. Nah, ini satu huruf, tempat huruf ba misalkan. Kemudian jika semuanya makharij, makharij. Dan huruf sama, ya. Huruf itu huruf, ya. Makharijul huruf tempat-tempat keluarnya huruf, ya. Seperti itu. Jadi definisi dari makharijul huruf itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Dari mulai hamzah sampai huruf iya. Kemudian secara bahasa makharij tadi sudah, ya. Makharijul huruf. Kemudian secara istilah huwa ismun lil mahalli alladhi yunsha'u minhul harf. Suatu nama tempat yang ada pada tempat tersebut huruf dibentuk, ya. Suatu tempat yang pada tempat itu huruf dibentuk, itu secara istilah. Jadi setiap tempat itu ada hurufnya, setiap tempat di mulut kita itu ada hurufnya, nanti kita gambarkan, ya. Jadi setiap tempat, misalkan lidah tempatnya ada hurufnya, kemudian tenggorokan nanti ada hurufnya juga, kemudian hidung, rongga hidung, kemudian rongga mulut nanti ada huruf-hurufnya. Tempat-tempat di sana nanti ada huruf-huruf tersendiri yang akan kita bahas untuk ke depannya. Baik. Kemudian apa sih tujuan kita mempelajari makharijul huruf? Nah, yang paling penting, yang paling utama, kemarin kita telah membahas lahnul jali, ada lahnul khofi. Lahnul jali itu adalah kesalahan yang besar, yang berat, ya. Yang artinya ketika kita membaca Al-Quran, kita salah mengucapkan huruf yang nantinya arti dari apa yang kita baca itu berubah maknanya. Nah, itu dari lahnul jali. Maka tujuan dari makharijul huruf ini, tujuan kita belajar makharijul huruf untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang besar ini, ya. Untuk menghindari kesalahan yang besar. Contoh dalam ayat ini surat Al-Ibrahim, ya. Halaman 44. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Jika lafaz syakartum, ya. Jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka kami akan menambah nikmatmu. Nah, yang syakartum diganti sin, yang artinya sya, ya, diganti sin. Jadi sakartum, huruf sya-nya ini berubah jadi sa, ya. Maka akan merubah arti. Nah, ini adalah salah satu kesalahan dari lahnul jali. Kesalahan yang besar karena mengganti huruf satu ke huruf yang lain. Jadi nanti artinya nih contoh, sesungguhnya jika kamu mabuk. Nah, sakartum itu kalian mabuk, ya. Pasti kami akan tambah nikmat kepada. Jadi seperti itu. Jika kita melakukan kesalahan dalam satu huruf, maka akan mengubah arti. Nah, ini adalah tujuan dari kita mempelajari makharijul huruf supaya kita terhindar dari kesalahan-kesalahan lahnul jali atau
kesalahan yang besar. Baik, kita masuk ke definisi sudah tadi, kemudian pembagian ya. Pembagian makharijul huruf di halaman 45. Ya. Pembagian makharijul huruf ini ada 5 ya. Menurut Imam Ibnu Az-Zazari ya, dalam kitab Az-Zazarinya, beliau menyebutkan kelompok atau bagian-bagian makharijul huruf itu terbagi dalam 5 bagian ya. Yang pertama itu adalah maudhi'ul jauf, itu kelompok mulut. Jadi mulut ini ada tempatnya, mulut ya, maudhi'ul jauf, mulut. Ada satu makhraj, artinya ada satu tempat ya. Kemudian yang kedua ada maudhi'ul khalq. Al-khalqi ini adalah kelompok tenggorokan. Nah, di tenggorokan di sini ada 3 makhraj, ada 3 tempat. Ada tenggorokan bawah, ada tenggorokan tengah, ada tenggorokan atas. Nanti ada huruf-hurufnya masing-masing di sini. Kemudian ada maudhi'ul lisan. Ada kelompok lidah. Lidah ada 10 tempat, 10 makhraj ya. 10 penduduk. Nah, 10 rumah. Nah, penduduknya apa saja nanti huruf-hurufnya kita jelaskan. Kemudian maudhi'ul syafatain. Ada kelompok 2 bibir di sini. Ada 2 tempat. Ada 2 penghuni, nanti ada penghuninya 2 tempat ini. Nanti huruf-hurufnya apa saja kita akan bahas juga ya di bibir. Kemudian ada maudhi'ul khayshum, rongga hidung. Ini ada 1 tempat yang dimana tempat itu ada beberapa huruf yang tinggal di sana ya, baca di sana. Oke. Baik, kita masuk ke rongga mulut ya. Itu tadi makharijul huruf bagiannya ada 5 bagian ya. Kemudian tempatnya ada 17 makhraj. Dibagi ke dalam 5 kelompok ya, seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Makharijul huruf tentang pembagiannya, tentang tujuannya, tentang definisinya, ada yang masih belum jelas? Sebelum kita lanjut ke maudhi'ul jauf, silakan. Sudah paham atau belum? Atau masih? Silakan, ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke maudhi'ul jauf. Mungkin ada yang masih bingung di definisi atau di tujuan mempelajari makharijul huruf? Cukup, Ustaz. Cukup, baik. Mas Irun tidak ada? Insyaallah sementara cukup, Ustaz. Baik, insyaallah ya. Pak Kurniawan, bagaimana? Sama Pak Ustaz. Baik, insyaallah. Oke, kita lanjut ke kelompok yang pertama, itu maudhi'ul jauf ya. Maudhi'ul jauf itu apa artinya? Kelompok rongga mulut. Baik ya. Maudhi'ul jauf, rongga mulut. Rongga mulut ini baik sebelumnya ya. Sebelum kenapa kita mempelajari makharijul huruf, sebelum ilmu tajwid, sebelum sifatul huruf ya. Kemudian yang lain panjang pendek, kenapa? Karena ini adalah apa namanya itu, istilahnya itu pondasi bangunan ya. Kalau pondasinya dia sudah kuat, maka yang lain pun akan kuat. Yang sifatnya akan kuat, kemudian tajwidnya akan kuat. Jika pondasinya ini sudah kuat, maka dari itu makharijul huruf ini bagaikan pondasi. Apabila pondasinya kuat, maka kepada yang lain pun akan kuat. Maka makharijul huruf ini harus benar-benar kita usahakan supaya kita kuasai ya. Tempatnya di mana ya. Nanti ada tenggorokan, ada rongga mulut, hidung. Nah, ini harus kita kuatkan sebagai pondasi dari ilmu tahsin tajwid ya. Baik, kita masuk ke pertama, maudhi'ul jauf, yaitu rongga mulut. Rongga mulut ini hurufnya adalah huruf-huruf mad ya. Insyaallah ya sudah mengetahui huruf mad ya. Yang pertama itu ada wawu, kemudian ada alif, kemudian ada ya. Wawu ini harus diawali oleh huruf yang berharokat dhammah ya. U, bu, tu ya, setelah ta yang berharokat dhammah kemudian ada wawu. Nah, ini masuk ke dalam maudhi'ul jauf, kelompok rongga mulut. Bagaimana cara pengucapannya? Ya, nanti jangan masuk ke hidung, tetapi harus wajib ke mulut.
Kalau kita mengucapkannya masih masuk ke hidung, berarti ucapannya masih kurang tepat. Harus masuk ke rongga mulut. Ya. Coba ditutup. Ya. Coba ya dicoba. Agak panjang karena mad ini 2 sampai 3 harokat ya. Kalau berubah misalkan ya. Kalau berubah misalkan nah ini berarti masih salah. Nah, kalau sudah betul di rongga mulut keluarnya akan sama, tidak akan ngambang. Coba Pak Kurniawan bisa dicoba huruf U-nya. Wow. Kalau misalkan masih keluarnya lewat rongga hidung, berarti itu masih kurang tepat ya. Misalkan yang salah. Nah, ini salah. Tapi yang benar nah, itu udah masuk ke rongga mulut. Nah, itu sudah betul. Coba sekali lagi Pak Kurniawan. Bisa dicoba di rongga mulut silakan. Nah, betul ya. Jadi tidak berubah suaranya berarti itu sudah betul ya. Insyaallah. Baik. Kemudian setelah huruf waw ada huruf alif ya. Huruf alif ini harus didahului oleh huruf yang berharokat fathah ya. Ba yang harokatnya fathah, setelahnya ada alif. Nah, itu panjang. Ini masuk ke rongga mulut ya. Kelompok-kelompok mulut ya. Contoh ba ya. Yang salah ba ini masuk hidung. Nah, yang benar ba harus mulut. Silakan dicoba Pak Eko. Silakan. Contoh. Baik. Yang gimana kalau yang salah? Yang salah gimana? Coba. Yang salah. Nah, itu yang salah ya. Pokoknya kalau sudah bisa membedakan yang salah yang benar, insya Allah bisa. Nah, kemudian Pak Sirun silakan. Nah, baik. Kalau yang salah gimana? Coba Pak. Yang salah. Nah, betul ya. Jadi yang salah itu yang masuk ke rongga hidung. Padahal yang alif ini jika didahului oleh huruf yang berharokat fathah, dan ini banyak ya, paling banyak di Al-Quran seperti ini. Maka ketika membacanya harus benar-benar masuk ke rongga mulut. Baik, coba Pak Kurniawan, silakan. Ya, nah, baik. Yang salah gimana? Yang salah. Nah, betul ya. Nah, insya Allah. Baik, bagus ya. Yang salahnya agak bagus. Baik. Nah, itu ya. Jika sudah bisa membedakan, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kemudian yang ketiga itu huruf ya. Ya, ini wajib didahului oleh huruf yang berharokat kasrah. Ya. Ya. Coba yang salah ini ya. Nah, ini salah. Yang benar nah, ini harus ke bawah mulutnya supaya tidak terganggu nanti udara keluarnya. Ya, dibuka. Coba Pak Sirun. Yang betul. Bagaimana? Baik, kalau yang salah? Nah, itu yang salah ya. Jadi kalau sudah bisa membedakan, insya Allah bisa. Silakan Pak Eko, silakan. Gimana? Yang betul? Huruf iya. Nah, baik. Yang salah?
Nah, bagus ya. Sudah bisa berarti, alhamdulillah. Baik, baik. Pak Kurniawan, silakan. Coba. Ya, itu betul ya. Nah, yang salah gimana, Pak? Gimana? Nah, bagus ya. Yang salah itu yang keluar dari hidung. Nah, sedangkan al-maudhi' al-jawab ini yang hurufnya 3, waw, alif, iya, ini wajib keluar di rongga mulut. Dan ini paling banyak di dalam Al-Quran. Maka harus hati-hati ketika mengucapkannya. Baik. Ya, insyaallah sampai sini ada yang ditanyakan. Insyaallah cukup Ustaz. Insyaallah ya, bisa ya. Baik, Pak Sirun ada pertanyaan? Belum, Ustaz. Belum, insyaallah, tapi paham ya insyaallah ya. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, mungkin saya yang bertanya ya. Oke, baik, mungkin Pak Kurniawan dulu mungkin ya. Saya mau tanya Pak Kurniawan, arti dari makharijul huruf apa tuh Pak? Masih ingat? Tempat keluarnya huruf. Tempat-tempat keluarnya huruf. Baik, betul. Kemudian Pak Sirun, menurut Imam Ibnu Al-Jazari, pembagian makharijul huruf itu ada berapa makhraj? Ada 5, Ustaz. Makhrajnya. Ada 5, Ustaz. Oh ya, itu yang kelompoknya ya, yang kelompoknya 5 ya. Makhrajnya berapa? Jika dijumlah? Yang 18. 18 apa 17? 17, Ustaz. 17 ya. Nah, 17, baik ya. Ustaz. Di sini di halaman 17. 45 ada 17 17. makharijul huruf ya. Itu menurut Imam Ibnu Al-Jazari. Makharijul huruf itu ada 17. Makharijul huruf fi 17 itu dalam nazamnya, nazam Ibnu Al-Jazari. Nah, dibagi ke dalam 5 kelompok. Baik, Pak Eko. Huruf maudhi'ul jawf itu ada berapa hurufnya? Silakan Pak Eko. 1 hurufnya, Ustaz. Ya. Hurufnya 3. 3 apa saja? Ya, waw, alif sama iya. Waw, alif sama iya. Waw itu harus didahului oleh apa? Domah. Domah. Baik, kemudian alif. Harakat domah. Alif itu harus didahului dengan yang harakat fathah. Ya, iya. Sama ya yang harakat kasroh. Ya, harakat kasroh. Dan terakhir, Pak Kurniawan. Tujuan dari makharijul huruf, kita mempelajari makharijul huruf apa tadi? Masih ingat? Gimana, Pak? Tujuan dari mempelajari makharijul huruf? Untuk tidak terjadi kesalahan-kesalahan besar sampai merubah arti dari bacaan yang kita baca. Baik. Bisa memberikan contoh, Pak Kurniawan? Ya, la insakartum la ajidannakum. Yang betul? Huruf ca itu dibaca sa. Yang betul la insyakartum. Nah, insyaallah khair ya. Seperti itu ya. Jadi untuk apa? Untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang besar, yaitu lahnul jari. Contohnya seperti tadi ya, insyakartum jadi sakartum. Nah, itu tidak boleh ya, karena akan mengubah arti. Dan jauh sekali. Artinya yang tadinya bersyukur menjadi mabuk ya, memang jauh. Jadi harus hati-hati. Baik Pak Nugi, ada Pak Nugi? Pak Rizal? Salah ya, sambil mengikuti ya. Baik. Oke, untuk sekarang mungkin tadi sudah pertanyaan, sekarang menyimpulkan ya. Masing-masing harus bisa menyimpulkan dari pengertian, definisi, kemudian tujuan, dan pembagian makharijul huruf ya. Supaya lebih hafal di luar kepala insya Allah ya. Baik, mungkin Pak Asyirun dulu bisa menyimpulkan dari apa yang tadi dipelajari. Salah, Ustaz. Definisi dari pertama.
pada pelajaran kali ini kita mempelajari yaitu tentang makharijul huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf. Baik. Kemudian untuk makharijul huruf sendiri dikelompokkan menjadi lima kelompok. Ya. Yang pertama yaitu kelompok rongga mulut, kemudian yang kedua itu kelompok tenggorokan, Ya, terus? yang ketiga itu kelompok lisan, dua bibir lisan, kemudian kelompok asyafaten, bibir, kelompok bibir, dua bibir, kemudian yang terakhir kelompok rongga hidung. Nah, ya, hidung. Nah, tujuan dari mempelajari makharijul huruf ini yaitu untuk menghindari dari kesalahan-kesalahan besar atau lahun jali, yang mana dalam hal ini yaitu sampai merubah huruf yang pada akhirnya akan merubah makna. Nah, betul. Nah, Ustaz. Baik. Mungkin satu lagi, mau jauh itu apa saja, Pak? Kelompok mau diuljab itu ada pembagian makhraj huruf, yaitu yang pertama untuk mau diuljab itu yaitu kelompok huruf-huruf rongga mulut, yaitu tempatnya hanya satu. Huruf-hurufnya yaitu huruf wawu yang sebelumnya didahului dengan huruf yang berharokat dhammah. Yang kedua huruf alif dan sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Kemudian yang ketiga yaitu huruf ya yang sebelumnya harus didahului oleh huruf yang berharokat kasrah. Baik, ya cukup ya. Insyaallah dimengerti ya Pak ya, Pak Sirun ya. Nah, Ustaz. Baik. Kemudian Pak Kurniawan tadi, silakan untuk mencoba menyimpulkan sedikit dari apa yang kita bahas hari ini. Ya, pada materi hari ini yaitu tentang makharijul huruf, artinya tempat-tempat keluarnya huruf dari area mulut kita gitu. Tujuannya kenapa kita mempelajari makharijul huruf, agar dalam membaca Al-Quran itu kita tidak salah mengucap huruf-huruf tersebut sehingga bisa merubah arti atau makna bacaan yang kita baca. Kemudian yang ketiga, ya, pembagian makharijul huruf itu ada 17 huruf yang pada hari ini kita mempelajari tentang huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut. Pertama yaitu huruf wa, huruf alif, dan huruf ya. Huruf wa itu biasanya didahului dengan u, dan huruf alif itu dibaca dengan didahului huruf wa itu diawali dengan dhamma, huruf alif diawali di depannya, huruf alif diawali dengan fathah depannya, dan huruf ya diawali dengan kasrah di bawahnya. Sekian Pak Ustaz. Ya syukran ya. Insyaallah dapat dipahami ya Pak Kurniawan ya. Ya. Insyaallah. Baik, terakhir Pak Eko, silakan untuk mencoba menyimpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kesimpulan dari saya bahwa hari ini pembelajaran hari ini tentang terkait masalah makharijul huruf itu ilmu di mana tempat dikeluarnya beberapa huruf di dalam mulut kita ya. Karena tiap huruf itu punya tempat beda-beda keluarnya. Terus juga maksudnya terus kita juga di sini mempelajari bahwa ketika kita salah mengucapkan makhraj hurufnya, kelak kita juga merubah arti dari isi kandungan ayat Al-Quran juga. Gitu. Terus untuk pembagian itu tujuan. Untuk pembagiannya sendiri kita tahu tadi dia udah dibahas sama Pak Ustadz bahwa makhraj huruf ini kita dibagi menjadi 5 kelompok, dan dari 5 kelompok itu
dibagi lagi, bukan dibagi lagi. Jadi dari 5 kelompok itu punya pembagian huruf masing-masing di dalamnya. Jadi kayak tadi yang terakhir kita baca itu yang mau di ul jauf itu kan tentang kelompok rongga mulut. Nah, dari situ aja kita udah tahu bahwa ternyata pentingnya belajar makharijul huruf itu di situ. Jadi kayak yang kelompok rongga mulut itu hurufnya ada 3 kayak waw, alif sama ya. Sedangkan sebelumnya saya pribadi Ustaz ya, sebelumnya nggak terlalu memperhatikan itu Ustaz. Makanya saya juga gabung ke Benda lah gitu. Itu Ustaz. Ya, memang sangat penting ya kita mempelajari makharijul huruf ini ya, karena apalagi ini yang mau dijawab ini lebih penting karena ini lebih banyak dalam Al-Qur'an. Dalam satu ayat itu ada berapa puluh mungkin ya kalau kita lihat itu. Kalau salah kita mengucapkannya, maka itu akan masuk ke dalam nahnul jali ya, kesalahan besar. Sungguh naudzubillah min dzalik ya. Kita membaca melainkan arti ya. Jadi beda maknanya nanti ketika kita baca kalau kita tidak belajar. Maka ini adalah kewajiban kita sebagai muslim ya. Kewajiban fardu kifayah ya. Baik. Kalau yang Pak Muhammad Hussein ada suaranya? Silakan. Baru hadir ya. Baik, Pak Nugi. Pak Nugi ada? Ya, mungkin sambil mengikuti mungkin beliau ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Ada yang belum dipahami? Silakan. Atau pengalaman mungkin ada yang kurang serak di hati, boleh ditanyakan. Saya Ustaz. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait yang mau di ul jauf Ustaz, huruf yang waw Ustaz. Ya. Untuk huruf waw sendiri kan ini masuknya ke kelompok rongga mulut ya Ustaz. Artinya keluarnya dari rongga mulut. Terus yang mau saya tanya, kalau huruf waw sendiri kan kita ada wajib agak monyong dikit nggak Ustaz? Maksudnya kan kayak wa gitu. Itunya juga masuk gitu. Ya baik. Baik ya untuk huruf waw. Untuk huruf waw ini ya huruf waw ini cara mengucapannya agak dibulatkan ya. Wa. Tetapi ketika fathah dengan kasroh wi itu bulatannya itu hanya sekejap saja. Wa, wi. Berbeda ketika dhammah. U. Nah, ini agak monyong ya. Monyong sedikit. Wa. Ketika fathah dan kasrah ini tidak ya. Dibulatkan saja. Wa, wi. Ketika dhammah baru monyong ya. U. Ya. Itu pun ketika ada maudhi'ul jauf ini, ketika dia mati, maka agak lama ya, karena panjang. Bu, tu, su, ya. Nah itu monyong. Berbeda ketika dia harokatnya fathah atau kasroh. Dia hanya saja wa, wi, ya. Begitu ya. Wawi bau ya. Wau wani wauna minal muni mu. Nah, dhammah otomatis monyong. Ni wawi ya. Bulatan saja. Wani wa ya. Bulat saja. Ketika dhammah dia monyong, ketika fathah atau kasroh dia membuat bulatan. Seperti itu. Coba Pak Eko, coba dipraktikkan coba.
wa. Nah, Wa, itu ya. Nah, wi. Ya. Jadi ketika domah seperti apa? Harus monyong. Agak monyong ya. Ketika fathah itu agak dibentuk bulat sedikit. Ya. Wa. Wi, makasih Ustaz. Ya. Nah, kalau yang wi agak senyum ya. Nah, harus senyum, harus senyum. Harus terbuka. Ya. Wi. Ya. Wi. Pertamanya bikin bulatan dulu, kemudian wi. Ya. Yes. Baik. Silakan, mungkin yang lain ada pertanyaan? Pak Kurniawan ada? Ada pertanyaan? Berarti kalau untuk huruf alif sama huruf ya, perlakuannya sama dengan huruf waw ya Pak Ustadz ya? Ya, untuk sama. Ya, sama. Ya, ketika hamzah atau iya, misalkannya hamzah u itu monyong. Yang domah itu monyong. Tidak mungkin ketika kita membaca domah tidak monyong, susah. Ya, harus monyong ya. Kemudian ya juga sama ya, kalau tidak monyong susah. Yu harus monyong. Yu. Nah, berbeda ketika ya. So. Nah, berbeda ketika huruf so walaupun o, tapi ketika fathah dia tidak boleh monyong. So. Nah, ketika domah maka harus monyong. Su. Nah, walaupun kita misalkan huruf do, huruf go ya, itu tidak boleh monyong ketika dia fathah. So, ra ya, tidak boleh monyong walaupun o. Ya, ketika bahasa Indonesia huruf o itu monyong. O ya. Arab ya, itu harus tidak boleh monyong ketika posisi huruf-huruf yang tadi dalam keadaan fathah ya. Begitu. Berbeda ketika domah semuanya monyong. Domah ya. U, bu, tu, su, ju, hu. Nah. Baik, Pak Sirwan ada pertanyaan lagi atau Pak Kurniawan ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan Pak Sirwan. Ada pertanyaan Pak Sirwan? Soal Ustaz mohon ditegaskan kembali barangkali posisi dari setiap huruf itu ketika kita mengucapkannya mungkin yang tadi Ustaz sampaikan. Contohnya seperti untuk dhammah huruf waw yang sebelumnya didahului oleh harokat dhammah kan bibir kita agak monyong ya. Yeah. Bagaimana untuk alif dengan ya? Baik. Posisi mulutnya mungkin lebih diperjelas lagi Ustaz. Ya. Selain waw tadi. Baik, kita ulangi ya. Mudi yang menjawab ini hurufnya ada 3 tadi, ada waw, ada alif, ada iya. Waw, alif, iya. Tentunya yang waw ini harus didahului oleh dhammah. Maka kita kalau membaca huruf-huruf dhammah, huruf-huruf yang berbentuknya dhammah itu, maka posisi mulut kita harus monyong. Posisi mulut kita harus monyong. U, bu, tu, dan ingat ini harus masuk ke rongga mulut. Ya. Bacanya panjang. Nah, di sini adalah huruf-huruf mad. Bu, tu, ya harus monyong. Ketika wawu. Kemudian alif. Alif harus didahului oleh fathah. Maka posisi mulut kita harus terbuka. A, ba, ta. Untuk latihan boleh kita paksakan terbuka. A, ba, karena nanti akan enak ketika kita mengucapkan sudah benar dan sudah terbiasa akan enak ya suaranya. A, ba, jangan ditutup. A, ba, ta, nanti tidak jelas ya. Harus terbuka. A, ba, ta. Nah, itu mau dijawab alif. Harus melalui rongga mulut. Yang alif ya. Kemudian yang iya, mudi yang jawab yang iya. Yang iya ini wajib didahului oleh kasrah. Ketika i, maka posisi mulut kita harus ke bawah. I, nyengir atau senyum. I, bawah kan. I, bi, ti, jangan ditutup. Nanti akan mengganggu kejelasan atau kesahihan kita mengucapkan huruf tersebut ya.
Kalau tidak sesuai nanti akan seperti ini. I, bi, ci, si. Jadi tidak jelas huruf I-nya itu. Maka harus dinyingirkan ya. Nyingir atau senyum ya. I, bi, ti. Dan ini harus masuk ke rongga mulut. Tidak boleh masuk ke rongga hidung. Nah, itu ya. Wawu harus monyong. Wawu didahului dhammah harus monyong. Fathah didahului alif didahului fathah itu harus terbuka. Ya didahului kasroh harus nyengir atau tersenyum ya. Nah, itu. Insyaallah baik, bisa dipahami Pak Sirwan. Insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Ya. Keren Ustaz. Baik, apa? Baik, untuk yang baru mungkin Pak Rizal, Pak Utis yang baru masuk, Pak Muhammad Hussein. Mungkin Pak Utis juga baru install mungkin tadi ya. Ada pertanyaan mungkin? Silakan Pak Muhammad Hussein, Pak Rizal, Pak Utis. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ada yang belum mengerti Pak Muhammad Hussein karena baru masuk mungkin? Coba dicek dulu mic-nya Pak Muhammad Hussein. Ada ya? Ada, udah. Udah ada ya. Sekarang mungkin ada yang sudah dipahami atau ada yang belum dipahami, Pak Hussein? Dari pembahasan tadi makharijul huruf yang pertama, tujuan makharijul huruf, kemudian pembagian makharijul huruf, itu sudah dipahami atau belum? Sudah paham, Ustaz. Insyaallah sudah ya. Baik, apabila sudah paham mungkin saya akan bertanya nih. Boleh? Boleh ya? Supaya lebih paham lagi ya. Baik. Arti dari makharijul huruf itu apa, Pak Hussein? Tadi kan sudah sudah disimpulkan sama teman-teman yang lain ya, bapak-bapak yang lain. Sudah terulangi beberapa kali mungkin tadi ya. Artinya itu tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, itu ya. Jadi tempat-tempat keluarnya huruf, makharijul huruf. Baik. Kemudian pembagian makharijul huruf itu ada berapa kelompok, Kak Hussein? Ada 5. Ada 5. Apa saja? Kelompok rongga mulut. Ya. Rongga mulut, terus tenggorokan. Iya, kemudian kelompok lidah. Ya, terus rongga hidung. Rongga hidung, kemudian satu lagi. Kelompok bibir, Ustaz. Iya, betul ya. 2 bibir. Baik, terakhir. Mawdi'ul jawf itu atau rongga mulut itu ada berapa hurufnya yang tadi? Yang mana, Ustaz? Yang rongga mulut. Ya, yang rongga mulut yang tadi dijelaskan. Ada ada berapa pembagian, Ustaz? Huruf dari rongga mulut. Di halaman 45 masalah ya. Mawdi'ul jawf. Ada apa ini keluar dari ada wawu tadi. Ada wawu, ada a, ada ya. Ada alif, ada ya. Ada alif, ada ya. Baik. Nah, itu ya 3 ya, mawdi'ul jawf ya. Mawdi'ul jawf ini hurufnya harus diucapkan melalui rongga mulut. Jangan sampai masuk ke rongga hidung ya, Pak ya. Bu, coba dipraktikkan coba, Pak. Muhammad Hussein. Wawu ini harus didahului oleh huruf yang berharokat dhammah ya. Karena mati, huruf wawunya mati. Tidak boleh hidup. Ya, coba. Coba tutup hidungnya. Nah, bagus ya. Jangan masuk ke rongga hidung. Yang salah seperti ini. Nah, ini salah. Yang betul. Nah, ya.
Coba yang salah bagaimana, Pak Hussein? Yang salah. Gitu. Ya. Nah, jadi yang salah itu yang masuk ke rongga hidung ya. Yang betul adalah masuk ke rongga mulut. Nah, insyaallah dapat dipahami ya, Pak Hussein ya. Insyaallah. Baik, Pak Utis. Mic-nya dicoba dinyalakan, Pak Utis. Wow. Sudah belum? Assalamualaikum, Pak Utis. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, baik. Tadi baru masuk ya, Pak ya? Iya. Insyaallah. Baik, mungkin baru install juga ya. Baik. Insyaallah nanti kita akan kirim channel YouTube-nya supaya nanti Bapak juga bisa mengikuti ya. Nanti tinggal dilihat saja di channel YouTube supaya tidak tertinggal materinya. Kemudian Pak Rizal ada? Pak Rizal? Nah, Pak Rizal ya nanti mengikuti juga di YouTube ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih. Baik, kita akan simpulkan sekali lagi dari definisi yang kita pelajari, yaitu makharijul huruf. Makharijul huruf yaitu artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Apa tujuan kita mempelajari makharijul huruf? Adalah tadi ya, untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang besar, yaitu lahnul jali ya. Contoh tadi syakartum jadi sakartum, yang artinya syakartum itu bersyukur, sakartum mabuk. Nah, maka akan jauh artinya. Dan ketika kita baca Al-Quran itu dosa apabila kita membaca Al-Quran salah hurufnya ya, tidak tepat. Kemudian pembagian makharijul huruf itu menurut Imam Ibnu Az-Jazari, pembagian makharijul huruf itu ada 17 seperti 17. Dalam nautomnya makharijul hurufi sab'ata asyar ya. Makharijul hurufi sab'ata asyar. Nah, jadi makharijul huruf itu ada 17. Kemudian dibagikan ke dalam 5 kelompok atau 5 tempat. Yang pertama maudhi'ul jawf, rongga mulut, itu ada 1 makhraj. Kemudian yang kedua ada maudhi'ul khalq, itu kelompok tenggorokan, ada 3 makhraj. Kemudian ada maudhi'ul lisan. Nah, itu kelompok lidah, ada 10 tempat, 10 rumah. Nanti ada penduduk huruf-huruf di sana ya. Kemudian maudhi'us syafatain, kelompok 2 bibir, ada 2 makhraj, ada 2 rumah. Nanti di sana ada beberapa huruf yang tinggal di sana. Kemudian maudhi'ul khayshum, ada rongga hidung, 1 tempat, 1 rumah. Nanti di sana ada beberapa huruf yang tinggal di sana ya. Kemudian maudhi'ul jawf yang pertama, kita jelaskan maudhi'ul jawf yang tadi, yaitu rongga mulut ada 3 hurufnya, itu huruf mad, yang di mana mad ini adalah wawu, alif, iya. Wawu wajib didahului dhammah dan ucapannya harus melalui rongga mulut. Kemudian alif didahului oleh fathah. Buka mulutnya. Kemudian iya yang harus didahului oleh kasrah. Bi dan harus dibawahkan mulutnya, harus nyengir, harus senyum. Nah, seperti itu ya. Salah. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi penutupan? Salah. Salah dapat dipahami ya? Insyaallah jelas, Ustaz. Jelas, insyaallah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah pada kali ini kita telah mempelajari makharijul huruf yang bagian pertama yaitu maudhi'ul jawf. Mudah-mudahan ini bisa langsung dipraktikkan ya dalam bacaan kita. Bagi setiap hari atau kita mengajari anak-anak kita itu coba ditempelkan, diterapkan ya. Bahwasanya yang mau maudhi'ul jawf harus seperti ini supaya lebih terbiasa dan barokah tentunya insyaallah ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa dimanfaatkan, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan mudah-mudahan berkah. Mohon maaf ini saya apabila ada salah kata, mungkin cukup ya. Untuk pertemuan kali ini, insyaallah pertemuan yang depan insyaallah kita akan masuk ke maudhi'ul khalq ya. Baik. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa kafaratul majlis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Nanti yang belum nonton nanti di YouTube ya, mohon ditonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.